Lalu kita perlu tahu, kenapa orang bisa kecanduan merokok? Ini yang perlu kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam channel Materi Kesehatan Muda atau Makes Muda. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang lalu telah saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan rokok. Kita akan melanjutkan tema berupa materi tentang kenapa orang bisa kecanduan rokok. Teman-teman sekalian, kita ingin hidup sehat, kita ingin hidup bahagia, ekonomi kita tidak terbuang sia-sia dengan membeli hal-hal yang tidak bermanfaat bahkan merusak tubuh kita. Maka salah satu caranya adalah dengan tidak merokok, dan kita jangan sampai menjadi orang yang kecanduan merokok. Lalu kita perlu tahu, kenapa orang bisa kecanduan merokok? Ini yang perlu kita bahas. Kalau seseorang merokok, maka salah satu zat yang terkandung di dalam merokok yaitu nikotin. Nikotin merupakan zat yang bisa memicu otak, yang akan merangsang di dalam otak itu keluar hormon atau senyawa kimia yang ada dalam tubuh seseorang yang disebut dengan dopamin. Nah, dopamin ini akan memberikan efek rasa bahagia, rasa senang ke seluruh tubuh, masuk ke dalam seluruh tubuh, kemudian tubuh merasa nyaman dan bahagia. Jadi ketika ada nikotin yang masuk ke dalam tubuh, kemudian rasanya sangat tidak nyaman. Oleh karena itu Anda akan batuk-batuk ketika pertama kali merokok. Naudzubillah min dzalik. Kalau Anda belum pernah merokok, jangan sama sekali merokok. Kalau yang sudah merokok, pernah merokok, akan merasakan bahwa ketika pertama kali merokok rasanya sangat tidak nyaman, sangat tidak enak, pahit, bahkan banyak yang batuk-batuk dan jeleh, begitulah, jeleh, mual. Nah, ketika itu diteruskan, ya, tetap dipaksakan ke dalam tubuh kita dengan menghisap rokok, rasa pahit, rasa tidak nyaman. Nah, salah satu zat itu namanya nikotin akan merangsang tubuh ini mengeluarkan yang namanya dopamin. Dopamin itu akan menetralisir rasa tersebut dengan jumlah yang banyak. Dan itu akan membuat rasa nyaman, ya. Jadi rasa tidak nyaman itu akan ditutup dengan zat kimia, senyawa kimia dalam tubuh yang bernama dopamin, sehingga tubuh rasanya senang, bahagia, nikmat sekali. Ini orang yang sudah mengalami efek dari dopamin akibat dirangsang oleh yang namanya nikotin yang ada di dalam rokok. Nah, kalau dopamin ini berkurang di dalam tubuh kita, ya, lama-lama kan nurun begitu, ya. Dopaminnya berkurang, maka rasanya menjadi tidak enak, tidak nyaman. Kemudian tubuh ini akan nagih, kepengin lagi mendapatkan rasa damai, rasa bahagia tersebut. Dari apa? Dari rokok yang tadi dihisap, atau yang kemarin dihisap, atau yang beberapa hari yang lalu dihisap. Oleh karena itu tubuh akan nagih yang disebut dengan adiksi atau kecanduan. Dan dopamin ini keluar juga sama persis ketika seseorang menghisap narkoba. Ya, ketika seseorang menghisap narkoba, dia akan dirangsang tubuhnya, ya, untuk mengeluarkan zat yang bernama dopamin itu. Jadi kalau gambaran gampangnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita melihat di jalanan ada pengemis. Orang yang mengemis, ya, kita gambaran kasarnya, maaf ya. Orang mengemis itu dia pertama akan membuat tubuhnya tidak nyaman dengan memakai baju yang jelek. Mungkin 2 hari 3 hari tidak mandi sehingga bau. Ada yang kakinya dikasih tape sehingga banyak lalat, dikerubungi lalat. Nanti dia bergaya, bertindak seolah-olah dia menjadi orang yang cacat. Ini tidak nyaman, malu sekali. Tapi kemudian banyak orang yang datang ngasih uang, ya, mungkin 1.000, 5.000, 3.000, mungkin ada yang 10.000, sampai uangnya banyak sekali. Bahkan konon ada yang jadi rumahnya sangat mewah. Nah, ini hal-hal semacam ini akan membuat dia kecanduan, ya. Rasa tidak nyaman itu ketika ditutup dengan hal-hal yang nyaman, yang membuat dia damai, dia senang. Kemudian uangnya nipis-nipis, pengemis tadi, dia maka kepengin ngemis lagi, numpuk-numpuk terus begitu. Ini seperti itu cara kerja tubuh terhadap rokok. Jadi ada yang tidak nyaman, tubuh mengeluarkan dopamin, maka akan memberikan efek bahagia, dan kecanduan itu akan terus berlangsung sehingga dia
kalau tidak bertobat, tidak berhenti dengan segera, maka dia akan menjadi orang yang boros, mengeluarkan uangnya, mengeluarkan hartanya, tenaganya untuk membeli sesuatu yang bernama rokok. Ini mirip-mirip dengan narkoba, dan kata para ahli, rokok merupakan salah satu pintu gerbang orang masuk atau terjun ke dalam narkoba atau kecanduan narkoba. Di antaranya karena diawali dengan merokok. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Cendrawasih Burung Papua, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf goyang-goyang, ini diganggu anak ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.